Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited dieback, Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dieback. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited dieback. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dieback. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat no koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo.
Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited daya bat. Unlimited daya bat, kencangnya daya bat. Unlimited daya bat, kencangnya daya bat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat berkoneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsaha mirip sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited daya bat. Smartphone unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited daya bat, kencangnya daya bat. Unlimited daya bat, kencangnya daya bat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited daya bat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited daya bat. Streaming siang. Siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited daya bat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited daya bat. Unlimited daya bat, kencangnya daya bat. Unlimited daya bat, kencangnya daya bat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat berkoneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsaha mirip sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited daya bat. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited.
Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited Diamond. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited Diamond. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited Diamond. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited Diamond, kencangnya hebat. Unlimited Diamond, kencangnya hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited Diamond. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited Diamond. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited Diamond. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited Diamond. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Unlimited hebat, kencangnya hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited Diamond. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited
Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat berkoneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melongo, pilih yang iyo. Unlimited dieback. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dieback. Streaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat berkoneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melongo, pilih yang iyo. Unlimited dieback. Smartphone Unlimited, Extra Unlimited, malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dieback. Streaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan belum ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SMA Negeri 17 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya bisa didengar teman-teman semuanya? Bisa ya? Bisa. Baik, kalau bisa Kristi akan mulai. Pada kesempatan siang hari ini kita barengan dari Smartfriend barengan sama
SMA Negeri 17 Palembang di kesempatan siang hari ini yang kalau di Jawa nih cukup panas nih teman-teman ya, tapi alhamdulillah semoga di tempat kalian juga cerah, tidak ada gangguan bencana satu apapun sehingga kegiatan pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, di siang hari ini tema kita adalah Get Scholarship bersama dengan Kak Nabila Awalia Rahma ya nanti. Nah, tapi sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kristiwana yang merupakan leader Smartfriend Kabupaten Blora, akan memandu acara ini sampai insya Allah 1 jam ke depan ya. Ya, untuk susunan acaranya yang pertama nanti ada sambutan dari pihak sekolah, lalu juga ada sambutan dari dari Komdev Smartfriend TBK, dan juga langsung dari Kak Nabila Awalia dan juga lain-lain. Dan sebelum acara kakak juga ingatkan buat adik-adik semua di SMA Negeri 17 Palembang, nanti bagi yang aktif bertanya dan pertanyaannya dijawab oleh Kak Aulia, nanti teman-teman akan mendapatkan merchandise cantik dari Smartfriend. Oke, friend, supaya tidak membuang-buang waktu, baiklah kita ikuti kegiatan yang pertama adalah sambutan dari pihak sekolah yang kali ini diwakili oleh Bapak kesiswaan kita ya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Redi Wijaya kami persilahkan. Halo, selamat siang Pak Redi, sudah ready kah? Sudah ada di sekitar kita kah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedengaran ya Mbak Kristi ya? Iya, kedengaran Bapak Redi. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti acara Get Scholarship dari Smartfriend ya, dengan narasumber utama kita Nabila Awalia Rahma. Apa kabar Bie? Alhamdulillah baik Pak. Kedengaran Bie? Kedengaran Pak. Alhamdulillah. Kebenaran Bie ini adalah siswa ngambil Olimpiade Biologi ya, Nabila ya? Siapa? Oke. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat keluarga dan para pengikutnya yang setia dari awal sampai ke akhir zaman. Anak-anak, pertama saya mau menyampaikan permintaan maaf dari kepala sekolah karena beliau tidak dapat secara langsung kepada saya untuk memberikan kata sambutan ini. Semoga saja apa yang akan disampaikannya dapat saya sampaikan secara utuh kepada anak-anak sekalian ya. Karena acara kita pada siang hari ini amat sangat bermanfaat karena kita akan mendengar secara langsung ya pengalaman seorang Nabila Awalia Rahma yang merupakan siswa SMA Negeri 17 Palembang yang sekarang ini sudah sukses ya di Akademi Kepolisian. Mungkin nanti anak-anak dapat bertanya bagaimana agar dapat lulus di Akademi Kepolisian, terutama yang punya cita-cita ikut kedinasan ya, tidak hanya Akademi Kepolisian, mungkin ada yang mau masuk ke IPDN, ke Akademi Militer ya, ke intelijen dan lain sebagainya. Mungkin teknik dalam ujiannya itu sama. Begitu juga nanti kalian bisa bertanya, ini kan untuk kelas 10 dan kelas 11 ya. Mungkin bagaimana Kak Nabila Awalia Rahma itu dapat sukses di SMA Negeri 17 Palembang.
sehingga nanti kalian dapat mengikuti jejak mereka dan kalian juga dapat sukses seperti Kak Nabila Awalia. Ya, nih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Kristi, karena saya cuma dikasih waktu 5 menit ya. 14.10 sampai 14.15 saya lihat di situ jadwalnya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Sekali lagi anak-anak ikuti acara ini dengan baik ya. Kamu ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Semoga kalian juga semua bisa sukses seperti Kak Ye. Ya, bahkan sampai ke tingkat internasional, ya, tingkat dunia. Ya. Sekalian Mbak Kristi mungkin ini sampai habis karena saya juga masih ada acara lain. Bu Wendy saya mohon maaf, ya Bu Nabila saya mohon maaf, ya Mbak Siska juga saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Demikian saya rasa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Redi sambutannya. Ini sepertinya siang hari ini cukup bersemangat sekali nih Bapak ya. Baik, terima kasih sehat selalu kepada Bapak Redi. Untuk selanjutnya sambutan dari RH Bapak Wanda Yudhistira. Kepada beliau, Bapak Wanda Yudhistira, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kristi ya, Mbak Kristi Yohana yang udah membuka acara ini. Salam kenal semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Yudhistira. Saat ini sebagai VP Regional Head untuk Regional Sumatera Bagian Selatan. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pastinya SMA 17, sebuah SMA unggulan, di mana saya sendiri dulu pengen masuk SMA 17 Pak Redi sebenarnya. Oh. Ya, saya kebetulan orang Palembang asli juga gitu kan. Jadi luar biasa dan terima kasih sekali dari Smartfriend kami bisa bekerja sama bersama dengan komunitas dari Smartfriend, bersama Smartfriend untuk mengadakan acara webinar seperti ini. Kemudian juga saya ingin menyapa Bapak Redi tentunya yang mewakili dari pimpinan sekolah SMA 17, juga dari Ibu Wendy ya. Saya lihat ada di sana juga teman-teman komunitas dan seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Jadi yang acara seperti ini dari Smartfriend insya Allah kita akan adakan lebih sering lagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kenapa? Karena sebelumnya kami mengadakan acara dengan mengadakan pembicara saat itu tema yang lagi seru adalah bicara tentang kopi, Pak. Jadi kita menghadirkan pembicara Robi Firlian ya, Indonesia the best champion art untuk kopi. Saat itu lagi tren bicara tentang maraknya kopi yang ada di anak-anak muda, pengusaha kopi, kemudian habit dari para anak muda untuk nongkrong, ngopi, berbisnis dan lain-lain. Nah, sekarang kesempatannya adalah kita mengadakan dengan saat ini dengan Mbak Nabila ya. Mbak Nabila juga tadi saya belum sapa. Terima kasih untuk hadirannya Mbak Nabila. Bisa menjadi pembicara kita, Mbak Nabila Awalia Rahma ya. Luar biasa sekali, anak muda yang berprestasi. Terima kasih sudah bergabung di acara seperti ini. Kemudian buat adik-adik dari SMA 17, selamat mengikuti kegiatan ini. Saya lihat ini pesertanya baru 65. Saya dapat laporan tadi bahwa peserta yang hadir sebenarnya hampir 150 orang. Tapi saat ini masih sedang ujian Pak Redi infonya. Seperti itu. Nah, insya Allah ke depan dari Smartfriend Palembang, terutama di regional Sumbaksel dan Kota Madia Palembang khususnya siap jika mengadakan kerjasama selanjutnya dengan SMA 17 dan komunitas dan acara-acara yang bermanfaat lainnya Pak. Insya Allah kita siap bantu-membantu. Saya rasa itu aja. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan dan kerjasamanya. Semoga acara hari ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih buat panitia juga yang sudah mengadakan. Selamat mengikuti acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Baik, terima kasih Bapak dari Smartfriend ya Pak ya. Wanda Yudhistira ya. Iya Bapak Wanda Yudhistira, terima kasih Pak Wanda Yudhistira pada kesempatan hari ini ikut menyambut dari Palembang juga ya Pak. Iya, saya wong Palembang asli. Waduh, domisilinya di Palembang, areanya Sumatera bagian selatan. Oh iya, baik. Mampir Pak, kapan ke Jakabaring? Kantornya di Jakabaring, Ibu Wendy, Pak Redi. Ya.
Baik, selanjutnya ada informasi juga tadi sudah dari Pak Wakil Kepala Sekolah, lalu juga ada dari Bang Wanda Yudhistira, manggilnya Bang aja ya. Boleh ya Bang? Boleh. Opa juga boleh, Opa. Kayak Pak Dani Ahyar nih, sukanya dipanggil Opa-Opa. Opa-Opa Korea tapi ya. Ya, teman-teman, tadi Kristi informasikan bahwa gimmicknya nanti cuma ada 5 pemenang, tetapi ternyata ini ada tambahan lagi nanti untuk 10 ya, 10 orang yang beruntung. Silakan jadi aktif-aktiflah teman-teman dari SMA 17 Palembang ya untuk mengikuti acara ini dengan baik. Apalagi pembicaranya kita pada siang hari ini adalah alumni dari SMA Negeri 17 Palembang. Ya, selanjutnya teman-teman tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa Kristi juga merupakan salah satu leader Smartfren Community dari Kabupaten Blora. Nah, apa sih Smartfren Community? Yuk kita dengar lebih jelasnya seperti apa. Nanti mungkin di sambutannya Ibu Siska dijelaskan ya. Baik, kita beralih ke selanjutnya, sambutan dari Mbak Siska selaku dari Community Development Smartfren. Silakan Mbak Siska. Oke, terima kasih Mbak Kristi. Untuk PPT-nya sudah bisa dilihat ya teman-teman ya. Aman kan? Oke. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk tadi Pak Redi, terima kasih banyak dari teman-teman juga SMA 17 Palembang ya. Jadi pengen makan pempek nih rasanya. Terima kasih juga kepada Bapak Wanda Yudhistira, dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sita Pratiwi dari NBD, dan tentunya juga terima kasih Mbak Kristi ya sebagai host untuk hari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk pembicara yang luar biasa. Ada Kak Nabila nih. Kak Nabila ini juga merupakan alumni ya kalau nggak salah, dan juga sekarang meniti karir, udah sukses pokoknya dan mau sharing, ini luar biasa banget. Nah, kalau nanti Kak Nabila akan sharing seputar gimana cara dapat beasiswa, aku akan sharing gimana caranya kita Smartfren membuka peluang untuk teman-teman semua. Nah, jadi sedikit mengenai Smartfren Community, itu adalah komunitas pelanggan Smartfren yang sudah ada di 100 kota Indonesia dengan lebih dari 90.000 member ya. Kita punya 121 leaders, kita juga punya program namanya squad, kita sekarang ada 200 squad. Dan hari ini kita ke SMA 17 Palembang, sebelumnya kita juga punya event 585 sekolah dan universitas. Jadi kalau misalnya lagi nggak pandemi, pastinya kita samperin langsung nih di sekolah teman-teman semua. Terus kita juga untuk mendukung UMKM dan ekonomi kreatif, kita punya namanya Teman Kreasi Indonesia. Baru aja kemarin kita launching dan alhamdulillahnya sukses, sukses, sudah ada 24 teman kreasi dan rencananya juga akan semakin bertambah di kota-kota Smartfren Community. Nah, ini dia nih orang-orang yang pionir awalnya Smartfren Community. Jadi memang komunitas organik yang didirikan bukan dari perusahaan, tapi dari komunitas pelanggan itu sendiri, dari grup Facebook sejak 2011. Nah, baru diresmikannya tahun 2015 tanggal 15 Oktober. Sangat cantik ya. Nah, teman-teman semua di sini pastinya pada punya sosial media kan, bisa langsung follow kita di @smartfrencommunity di Facebook, di YouTube ya, ada juga di WhatsApp group ya, teman-teman bisa join sama Smartfren Community dan bisa gabung dengan cara chat. Nanti ada nomor aku di akhir. Nah, kita punya juga inspirasi setiap harinya buat teman-teman di Instagram, dibanding teman-teman nontonin hal-hal yang nggak jelas atau mungkin misalnya pengen belajar soal make up nih. Nah, ini kita punya menghadirkan ada beberapa narasumber, misalnya ada Ashila, kemudian kita juga punya food fotografi nih, misalnya untuk smartphone. Nah, kita carikan pembicaranya. Jadi memang berbagai bidang bisa teman-teman pelajarin, bisa mulai dari musik, kemarin kita ada dari Kangen Band, nah kita juga punya dari Sarasa Putri, terus kita juga punya dari, kalau dari sisi influencer ada Kang Dede Yusuf, ada Pak Ridwan Kamil, kemudian juga kalau dari sisi otomotif nih buat teman-teman yang suka otomotif mobil atau mungkin motornya, ya kita punya Fitra Eri kemarin. Jadi teman-teman pastikan semuanya untuk follow Instagram Smartfren Community, karena kita punya kelas menarik setiap harinya jam 8 malam. Nah, kita juga punya namanya
program ini nih produk terbaru kita, yaitu Extra Unlimited Malam Full Speed. Jadi teman-teman di sini yang suka ngerjain tugas atau mungkin dapat ilhamnya baru jam tengah malam nih, wah ini pas banget nih. Jadi teman-teman bisa nikmatin benefit dari Extra Unlimited Malam Full Speed jam 1 sampai 5 pagi. Mau nobar, tiktokan, atau mungkin cuma sekedar browsing-browsing cantik ya, bisa banget ya. Oke, nah yang terbaru ini dari kita ada namanya Rezeki Wow ya. Jadi teman-teman di sini semua bisa menang melalui Rezeki Wow. Teman-teman cukup download aplikasi My Smart Friend, kemudian akses menu Rezeki Wow, dan tentunya setelah itu teman-teman bisa melakukan transaksi, kemudian bawa kapalmu menuju pulau-pulau harta. Bisa dapetin mobil, laptop, tabungan ratusan juta rupiah, terus apalagi di handphone, motor, semuanya bisa teman-teman dapetin, dan tentunya di sini semua pasti bisa menang ya. Dan teman-teman juga kalau misalnya check-in tiap hari di aplikasi My Smart Friend selama 7 hari berturut-turut, itu akan dapat tambahan nih, dapat kuota YouTube sebesar 1 GB ya. Kapan lagi coba bisa check-in terus habis itu dapat kuota. Wah, cuman ada di Smart Friend. Jadi sekarang download aplikasi My Smart Friend ya. Bisa di Android atau di iOS. Jadi bisa di segala macam handphone teman-teman pastinya ya. Oke, itu aja dari aku. Teman-teman yang mau gabung di Smart Friend Community seperti Mbak Kristi ya, yang tadi dari Kabupaten Blora, dan kita juga punya di Palembang juga ada. Teman-teman bisa hubungin aku di 0888 1850 448 ya. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih. Aku kembalikan ke Mbak Kristi. Thank you Mbak Kristi. Oke, thank you Mbak Siska. Ini semangat banget nih Mbak Siska siang hari ini. Udah makan pempek belum? Udah makan pempek belum? Oke, baik. Dari Mbak Siska ini dari Komdev kami di Smart Friend Community. Jadi teman-teman semua di SMA Negeri 17 Palembang yang mau ikutan gabung di Smart Friend Community bisa banget ya. Kalau tadi nomornya Mbak Siska mungkin nggak kecatet, bisa aja langsung DM Instagram aku. Kok Instagram aku sih? Instagram kami di Smart Friend Community ya. Instagram aku nanti malah promo gitu ya. Ya baik, langsung aja. Setelah ini ada pemaparan langsung materi dari kakak kalian, Kak Nabila Awalia Rahma yang sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau merupakan mahasiswa Indonesia yang pernah dapat beasiswa ya Mbak ya, di Inggris kalau nggak salah ya Mbak Nabila ya. Iya. Oke, nanti bisa disaringkan ke adik-adiknya semuanya pengalamannya seperti apa. Mungkin ada dari adik-adik ini yang mungkin kelas 12 lagi galau-galaunya cari universitas, pengen dapat beasiswa. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke Kak Nabila Awalia. Dan sekali lagi Kakak sampaikan, Kak Kristi sampaikan, teman-teman nanti yang beruntung jawab nanti akan dapat gimmick dari Smart Friend. Oke ya. Oke, Kak Nabila Awalia, selamat siang. Siang. Oke, ini ya, aku Kak Nabila mau share PPT mungkin ya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Plus Negeri 17 Palembang ataupun yang mewakili beserta guru dan staf dan teman-teman adik-adik SMA Plus Negeri 17 Palembang yang saya banggakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai paparan saya ingin berterima kasih kepada SMA Plus Negeri 17 Palembang telah memberikan kesempatan dan kepada saya untuk berkontribusi memotivasi adik-adik SMA 17 Palembang untuk maju ke depannya. Mungkin memang belum seberapa jauh jalan yang udah saya alami, tapi bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat adik-adik. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin angkatan saya lulus SMA itu angkatan 16 dan adik-adik sekarang mungkin
angkatan 20-an. Jadi saya Nabila Walia Rahma, sarjana terapan kepolisian, pangkat Inspektur Polisi 2, IBDA. Saya lulus SMA Plus Negeri 17 Palembang angkatan ke-16 tahun 2015 dan merupakan alumni akademik kepolisian juga tahun 2019 angkatan ke-50 dan saat ini menjadi mahasiswa di University of Glasgow tahun 2020-2021. Pencapaian yang sudah saya raih sampai saat ini, alhamdulillah kemarin saat lulus dari akademik kepolisian mendapat prestasi Sri Kandi Emas atau lulusan terbaik Taruni Akpol tahun 2019 dan juga penerima beasiswa PDP Gelombang 2 tahun 2019. Sebelum saya masuk ke tips dan trik ataupun cara bagaimana mendapatkan beasiswa S2 ataupun S1 di luar negeri, yang perlu teman-teman ketahui itu kenapa kita harus belajar dan sekolah di luar negeri. Yang pasti di luar negeri itu kita bakal mengenal wawasan budaya dan pengalaman baru. Pengalaman yang belum pernah kita alamin sebelumnya dan juga kita bisa membangun jaringan baru. Kenapa membangun jaringan baru? Karena saat kita ngambil sekolah di luar negeri, kita belum tahu siapa teman-teman kita nanti satu kelasnya. Contoh saya sekarang ada salah satu CEO perusahaan mandiri, perusahaan personal, dan dia satu kelas dengan saya. Dia bisa ngajarin kita banyak wawasan baru, budaya baru dari negara mereka, ataupun banyak hal lainnya. Dan yang pasti kemampuan bahasa asing teman-teman pasti meningkat. Secara di sini teman-teman harus menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan sehari-harinya di sini. Dan sekolah ke luar negeri itu menjadi kebanggaan pribadi, orang tua ataupun institusi. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang nantinya masih S1, ini bisa meningkatkan peluang pekerjaan. Karena di luar negeri ini sendiri teman-teman bakal melihat, oh, peluang pekerjaan saya tuh ternyata banyak, bisa di mana aja. Dan mungkin teman-teman nanti bisa nyoba kerja di sini sebagai trial ataupun sebagai side job juga bisa untuk menambah wawasan pekerjaan. Ini sekadar informasi untuk teman-teman bahwa Indonesia saat ini itu termasuk dalam 16 besar perekonomian di dunia. Tapi Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk yang sangat banyak baru memiliki tenaga kerja yang terdidik sejumlah 55 juta penduduk. Sedangkan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2030 sampai 2045, Indonesia membutuhkan 113 juta tenaga kerja terdidik. Dan salah satunya dari mereka itu adalah teman-teman sekalian ini. Saya juga termasuk dalamnya. Jadi untuk membangun Indonesia, kita juga harus membangun diri dulu, terlebih dahulu, supaya kita mampu membangun Indonesia. Nah, ini cara berpikir untuk mencapai universitas ataupun program studi tujuan. Jadi kita harus mengetahui dulu kemampuan ataupun kompetensi apa, minat apa, bakat apa yang kita miliki dalam diri kita, ataupun sesuatu hal yang mau kita improve kemudian harinya, atau sesuatu hal yang mau kita keluarkan karena belum sempat kita tunjukkan sebelumnya, untuk memilih program studi mana yang tepat menurut teman-teman sekalian yang bisa menjadi bahan untuk membangun tersebut. Kalau kita sudah tahu program studi apa yang baik dan cocok untuk kita, baru kita pilih universitas tujuannya. Dengan program studi yang kita cari tersebut, program studi ini paling bagus dan paling baiknya di universitas yang mana. Jadi semuanya terarah dan juga mampu membangun teman-teman semuanya. Nah, ini strateginya. Yang pertama, teman-teman harus tahu requirements ataupun persyaratan yang disyaratkan dari universitas ataupun
si pemberi beasiswa. Yang kedua adalah persyaratan kebahasaan. Kalau untuk ke luar negeri atau khususnya United Kingdom, itu biasanya yang diminta IELTS. Kemudian ada yang namanya LOA atau Letter of Acceptance, dan juga yang terakhir kita harus tahu sponsorship ataupun beasiswa yang mau membiayai kita. Apa aja sih requirements dari university itu? Ini secara umum, setiap universitas pasti meminta IELTS atau persyaratan kemampuan bahasa. Nggak cuma IELTS, ada juga TOEFL IBT, tapi untuk TOEFL biasa sekarang sudah berkurang karena permintaan dari universitas rata-rata IELTS. Kemudian personal statement. Nah, personal statement ini adalah seperti esai, menceritakan tentang diri teman-teman sendiri. Jadi di dalam esai tersebut, teman-teman cerita, kenapa sih kita mau ambil jurusan ini, apa yang kita harapkan dari jurusan ini, dan apa yang mau kita lakukan apabila kita sudah dapat jurusan ini. Kemudian ada recommendation letter. Recommendation letter ini surat yang berisikan rekomendasi dari guru ataupun atasan teman-teman. Jadi misalkan seperti teman-teman baru mau daftar ke universitas, recommendation-nya bisa minta nih dari Pak Redi atau Bu Wendy atau guru yang lain. Dan siapkan minimal 2 recommendation letter yang berbeda. Dan untuk recommendation letter ini sebaik mungkin dibuat secara netral. Maksudnya netral di sini apabila teman-teman mempunyai tujuan universitas yang berbeda. Ada 2 universitas. Supaya tidak susah untuk mengubah lagi recommendation letter, jadi kita harus membuat recommendation letter ini secara netral. Membuat dia menjurus ke jurusan, tapi tidak menjurus ke satu universitas. Jadi bisa digunakan di berbagai universitas dengan jurusan yang sama. Yang keempat ada translated document. Jadi untuk mendaftar ke universitas, terutama Inggris dan Amerika, mereka pasti meminta translated dokumen yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Biasanya yang mereka minta itu ijazah dan juga transkrip nilai. Nah ini untuk translate dokumen, ini sudah banyak sekali sekarang penyedia jasa ini. Jadi, tapi teman-teman harus pilih-pilih karena yang diakui adalah yang resmi, yang sudah bersertifikat untuk translated dokumennya. Dan yang terakhir adalah CV. Kalau CV sudah banyak yang tahu itu mengenai diri kita sendiri seperti bibliografi seperti itu. Dan juga di situ kita cantumkan prestasi ataupun pencapaian yang sudah kita raih sebelumnya untuk menunjang personal statement kita sebelumnya. Kemudian persyaratan kebahasaan tadi, IELTS. Untuk IELTS sendiri di Indonesia, untuk sertifikat resminya, teman-teman harus tahu bahwa sertifikat resmi IELTS itu tidak bisa dikeluarkan oleh setiap tempat les bahasa Inggris. Jadi hanya ada 3 yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu IDP, British Council, dan IELAF. Nah, ketiga tempat ini penyelenggara resmi IELTS, tes IELTS di Indonesia. Jadi kalau untuk ambil pretest ataupun les, mungkin bisa di tempat-tempat selain ini, tapi untuk sertifikat resmi IELTS hanya dikeluarkan dari 3 tempat tersebut. Dan tesnya pun hanya ada di Semarang, Medan, dan Surabaya, terutama Jakarta. Untuk tes IELTS itu apa aja isinya? Karena IELTS ini berbeda dengan TOEFL. TOEFL itu mungkin lebih ke grammar, tapi untuk IELTS itu lebih ke pemahaman. Jadi di dalamnya itu ada listening, reading, writing, dan speaking. Kalau listening dan reading
sama halnya seperti TOEFL, tapi untuk reading di IELTS itu paragrafnya lebih banyak dan jawabannya juga lebih tereksplisit di dalam reading itu. Jadi kita harus memahami bacaan tersebut. Kemudian untuk writingnya juga ada dua step, ada 2 tahap. Writing yang pertama lebih ke descriptive writing, yang kedua itu lebih ke academic writing. Nah, kalau untuk speakingnya di IELTS, itu nanti kita bakal langsung dites langsung sama native speakernya. Nah, untuk IELTS ini sendiri ada 2 jenis, ada CBT dan PBT. Apa bedanya? CBT ini computer based test, yang PBT ini paper based test. Jadi sebenarnya keduanya ini sama-sama tes IELTS, tapi medianya aja yang berbeda. Mungkin ada teman-teman yang suka menggunakan paper, jadi nulis langsung secara manual, atau ada teman-teman mungkin teman milenial sekarang lebih suka dengan yang berbau komputer, itu ada computer based test, dan hasilnya dari yang IELTS CBT ini juga lebih cepat keluarnya. Biasanya kalau yang paper based itu kurang lebih 13 hari, kalau yang computer based itu bisa 5 hari. Nah, untuk berapa minimum nilai IELTS yang diterima di setiap universitas itu sangat beragam, tergantung dengan jurusan dan universitas yang kita pilih. Terkadang di dalam satu universitas itu sendiri, permintaan ataupun persyaratan dari kebahasaan ini berbeda-beda di setiap jurusannya. Contohnya di jurusan saya, mereka meminta overall band score IELTS itu 6,5. Dengan each bandnya nggak ada yang di bawah 6,0. Nah, dan ini tidak berlaku untuk jurusan ataupun universitas yang lainnya. Tapi secara umum untuk di Inggris ataupun United Kingdom itu rata-rata mereka meminta IELTS overall band score-nya 6,5 dengan minimum each band-nya 6 point atau 6. Untuk teman-teman yang belum sempat les ataupun ambil kursus tentang IELTS, nggak masalah, karena saya juga nggak ambil. Kita bisa latihan sendiri secara mandiri. Yang penting kita konsisten untuk terus belajar. Itu ada di IELTSonlinetest.com. Karena ini tempat saya juga belajar. Tempatnya dia banyak mengeluarkan soal-soal IELTS yang sudah keluar ataupun dia memberikan prediksi untuk tes IELTS selanjutnya. Nah, ini scholarship requirements. Jadi, apa aja sih yang diminta oleh institusi ataupun penyedia beasiswa di Indonesia? Secara umum mereka juga meminta yang namanya sertifikat kebahasaan ini. Tapi untuk penyedia beasiswa, biasanya mereka tidak meminta mematok langsung IELTS. Bisa juga TOEIC, bisa juga TOEFL IBT. Kalau di LPDP, TOEIC, kemarin saya menggunakan TOEIC saat mendaftar. Karena jujur IELTS ini agak sulit untuk dicapai dengan minimum skor yang lumayan tinggi. Jadi saya pun butuh beberapa kali tes sampai bisa dapat IELTS yang diminta. Jadi untuk tetap mendapatkan beasiswa, kita bisa cari alternatif sertifikat bahasa yang lain, contohnya TOEIC atau TOEFL IBT. Kemudian transkrip nilai dan ijazah. Kemudian ada juga studi plan dan study proposal. Nah, kalau studi plan, teman-teman diminta membuat rincian jurusan ataupun rincian keuangan dari jurusan teman-teman. Jadi kalau misalkan contoh saya kemarin mengambil SDM, di dalam studi plan saya jelaskan bahwa untuk jurusan ini saya akan mengambil sekian belas bulan, 12 bulan contohnya. Kemudian dana yang diminta dari universitas untuk mengambil jurusan tersebut berapa. Dan di dalamnya juga kita cantumkan mata kuliah apa saja yang mau kita ambil saat kita belajar nanti.
Nah, bedanya dengan studi proposal ini sama dengan personal statement yang tadi kita gunakan saat mendaftar universitas. Isinya sama-sama menceritakan tentang diri kita, kenapa kita mau ambil beasiswa ini, kenapa kita mau ambil jurusan ini, dan kenapa kita mau sekolah di sini. Apa yang mau kita kembangkan ke depannya, apa yang mau kita raih, apa yang mau kita tanamkan di dalam diri kita, dan bagaimana nanti ke depannya teman-teman mau menerapkannya. Nah, untuk persyaratan umum dari penyedia beasiswa sendiri, rata-rata mereka meminta surat keterangan sehat dan juga bebas TBC dan narkoba, serta surat izin atasan. Ini sama halnya dengan teman-teman kalau baru lulus SMA, mungkin ada surat izin dari guru seperti surat rekomendasi tadi, ataupun dari sekolah. Nah, untuk LOA ini Letter of Acceptance. Jadi LOA ini kita dapat setelah kita mendaftar ke universitas. Kalau kita dinyatakan lulus untuk mendaftar di universitas tersebut, kita akan mendapatkan LOA Letter of Acceptance. LOA ini dibagi jadi dua, ada yang conditional dan ada yang unconditional. Jadi kalau LOA conditional, berarti teman-teman masih ada persyaratan yang kurang dan diminta untuk memenuhi kembali. Tapi kalau LOA unconditional, berarti teman-teman sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh universitas tersebut. Nah, untuk LOA ini sendiri, perlu teman-teman ketahui, kalau saya mendapat beasiswa dari LPDP kemarin, untuk mendaftar beasiswa, kita belum diwajibkan untuk membawa LOA. Namun, apabila teman-teman sudah bisa membawa LOA saat mendaftar beasiswa, kemungkinan teman-teman diterima pun akan lebih besar, karena teman-teman sudah memiliki universitas yang menerima, jadi lebih diprioritaskan oleh pemberi beasiswa tersebut. Nah, ini jenis-jenis beasiswanya. Jadi di Indonesia itu ada dua, ada jenis beasiswa yang disediakan langsung dari dalam negeri seperti pemerintah, ini LPDP, Dikti, Kemendikbud, dan juga banyak yang lainnya. Nah, untuk LPDP sendiri sebenarnya sampai saat ini hanya membuka peluang beasiswa untuk S2 dan S3. Sedangkan untuk S1-nya untuk saat ini LPDP belum membuka. Nah, untuk yang dari luar negeri ini ada banyak, sesuai dengan jurusan, sesuai dengan negara maksudnya, sesuai dengan negara yang teman-teman tuju. Ada Australian Award. Jadi ini dari Kedubesen Australia dan ini bisa S1. Kemudian ada Chevening. Chevening ini dari Inggris, dari United Kingdom. Kemudian ada Fulbright dari US, dari Amerika. Ada STAN dari Belanda. Ada Erasmus. Nah, untuk Erasmus ini nanti teman-teman bisa sekolah di luar negeri dengan banyak universitas. Jadi untuk dalam satu kali pendidikan, teman-teman bakal pindah-pindah nih tempat kuliahnya. Karena Erasmus ini dari Eropa, jadi dia bakal keliling di negara-negara Eropa. Tapi untuk tahun depan, Erasmus ini tidak menerima untuk ke Inggris, karena Inggris sudah keluar dari Eropa. Jadi dia kelilingnya di Eropa, mungkin nanti semester 1-nya di Belanda, semester 2-nya di Belgia, semester 3-nya di tempat lain, negara lain, dan universitas lain juga. Dan yang terakhir ada juga Eiffel Scholarship, ini dari Perancis. Nih, apa aja yang harus diperhatikan dalam memilih beasiswa? Jadi kita harus tahu saat kita mau memilih, oh saya mau pilih LPDP, atau oh saya mau pilih Chevening, atau saya mau pilih Fulbright. Nah, yang harus diperhatikan dalam memilih beasiswa itu jenis beasiswa apa yang diberikan dari
pemberi beasiswa tersebut. Karena di LPDP sendiri itu ada 2 jenis beasiswa, ada yang untuk TNI Polri khusus, PNS, kemudian ada yang biasa, dan ada juga untuk yang pengajar, jadi banyak jenis beasiswanya. Nah, kemudian akomodasi yang didapat. Jadi ada sistem beasiswa yang hanya 50-50, jadi dia hanya memberikan biaya untuk sekolah, tapi biaya hidup, untuk biaya transportasi, biaya visa, itu mereka tidak menanggung. Dan ada juga beasiswa yang memberikan full akomodasi, full beasiswa, full funded. Nah, ini artinya semua pengeluaran yang teman-teman keluarkan selama pendidikan bisa diklaim dan bisa diganti oleh pemberi beasiswa tersebut. Sebagai contoh, di LPDP, kita mendapat full funded beasiswa, jadi semuanya dibiayai. Jadi saya daftar visa dibiayai oleh LPDP, tiket berangkat dan pulang juga dibiayai oleh LPDP. Per bulannya kita juga dapat uang saku. Kemudian untuk biaya pendidikan di sini kita juga dibiayai. Termasuk nanti kalau teman-teman mau ambil riset atau sebagainya, semuanya juga diakomodir oleh LPDP. Dan yang terakhir itu yang perlu teman-teman ketahui, bentuk pertanggungjawaban apa yang mereka minta dari kita. Sebagai contoh, beasiswa dari Polri, mereka meminta dikembalikan nanti seluruh struk pembelian ataupun pengeluaran selama pendidikan. Dan untuk LPDP sendiri sebenarnya mereka tidak meminta, tetapi harus diselesaikan sekolahnya dalam waktu yang sudah dikontrak. Jadi apabila teman-teman membuat LOA itu dalam 1 tahun, jadi untuk S2-nya 1 tahun, di dalam 1 tahun itulah harus diselesaikan sekolahnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa beasiswa itu sendiri banyak banget di Indonesia, nggak cuma LPDP, ada yang mulai dari S1, ada yang sampai S3. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk melihat ranking dan juga jurusan universitas. Jadi supaya universitas dan juga jurusan yang kita tuju itu sudah jelas rankingnya, diakui, dan juga nanti saat kita membawa sertifikat ataupun ijazah dari universitas tersebut, kita bakal dapat prestige yang lebih untuk melamar kerja, untuk di kantor tersendiri, ataupun yang lainnya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya silahkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau berkomunikasi lanjut dengan saya, ada nomor telepon dan juga email. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Kristi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila Awalia Rahma yang cukup inspiring banget ya. Jadi kalau teman-teman semua di SMA Negeri 17 Palembang ada yang berminat atau berkeinginan habis lulus SMA mau kemana nih? Oh, aku mau ambil kuliah di misalnya universitas mana, di UI atau mungkin mau di ITB gitu ya, atau mungkin ambil kedinasan kayak Kak Nabila ambil di kepolisian gitu kan ya. Nanti setelah lulus dari S1-nya ini terus mau ambil beasiswa seperti yang disampaikan oleh Kak Nabila ini, teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu ya Kak Nabila ya. Iya. Dulu menempuh menempuh jadi polwan ini 4 tahun ya Kak Nabila ya? Iya, sebelumnya saya di pendidikan di Akademi Kepolisian 4 tahun, dapat gelar S1-nya, kemudian baru sekolah. Baru sekolah. Sekolah ini apakah awalnya itu ada penawaran dari pihak Polri atau Kak Nabila yang aktif cari-cari sendiri ya? Kita yang aktif cari sendiri, karena kalau dari Polri sendiri, mereka membuka kesempatan kita buat belajar, jadi
terserah kita mau mengambilnya bagaimana ataupun di mana, dengan penyandang beasiswa apa, tapi kita cari sendiri, jadi kita yang jemput bola. Oke. Nah, untuk kita ngomongin masalah cita-cita nih Kak Nabila. Apakah ketika SMA dulu masih duduk di bangku kelas 3 SMA nih kayak adik-adik yang ada di ruang webinar ini, apakah Kak Nabila sudah bercita-cita ingin jadi polisi gitu, ingin jadi polwan gitu? Kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk cita-cita saat itu milihnya ada dua, ada akpol dan juga kedokteran. Tapi berhubung tes akpol ini tidak bisa ditinggal, jadi harus diselesaikan sampai selesai dan akhirnya lulus. Untuk sekolah ke luar negeri sendiri sebenarnya ini sudah menjadi impian saya dari saat SMA. Tapi untuk kuliah ke luar negeri saat S1, saya menurut pandangan saya itu agak sulit karena belum seperti kita masih harus menyesuaikan karena baru lulus SMA, kemudian sudah mau keluar negeri, dan orang tua saya pun belum rela saat itu untuk melepas ke luar negeri karena baru lulus SMA. Jadi saya pilih ambil ke akademi kepolisian, baru setelah lulus akademi kepolisian baru ke luar negeri. Oke. Jadi memang sebelumnya sudah ada cita-cita atau impian untuk kuliah di luar negeri ya Kak ya, tapi memang karena keinginan dari orang tuanya nggak tega istilahnya lah ya, kalau misalnya baru lulus SMA masih unyu-unyu banget baru usia 17-an tahun tiba-tiba harus sendirian ke Britania Raya gitu kan, rasanya di sana mana nggak ada keluarga mungkin ya Kak ya, anak cewek lagi gitu kan. Nah ya ini selanjutnya ada yang mau tanya nih, gimana cara kakak bisa beradaptasi di luar negeri, sedangkan kan mungkin nih di Indonesia atau di Palembang tuh cuacanya mungkin panas, di sana kok dingin. Mungkin bisa diceritain nih Kak gimana bisa beradaptasi di luar negeri, tidak hanya secara fisik ya tetapi budaya sosial di sana seperti apa? Oke, jadi kalau untuk beradaptasi sendiri, apalagi sekarang kan masih pandemi di sini. Di Inggris sendiri baru buka lockdown bulan Mei nanti, baru full buka lockdown. Jadi sekarang masih bertahap, semua toko juga masih tutup. Kita kuliah juga via Zoom seperti ini. Jadi kalau untuk adaptasi yang pasti dimulai dari lingkungan kamar ya. Kalau saya kebetulan dapat di student accommodation dan banyak teman-teman Indo juga. Awal mulanya dari kenalan dengan teman-teman Indonesia. Ada di sini namanya ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia khusus Glasgow. Jadi kita mulai cari support system kita dari sesama orang Indonesia dulu, mulai saling kenal, saling jalin silaturahmi, baru kenal dengan bule-bule di sini, belajar adaptasi sama mereka itu saat kita kuliah. Jadi teman-teman bule yang saya dapat itu dari kuliahan yang paling pertama nih Mbak. Jadi mereka yang ngasih tahu saya, kamu harus ke sini supaya begini, kamu ke sini supaya seperti ini. Jadi mereka yang ngasih feedback ke kita, ngasih saran, ngasih masukan, kamu ambil yang ini aja, atau kamu kalau mau cari ini ke sini. Atau ada juga bule-bule di sini sebenarnya kalau dibilang rasis, mereka malah nggak rasis, mereka baik-baik. Dan di Glasgow ini sendiri termasuk salah satu kategori dari kota teramah di United Kingdom. Jadi bisa kita ketemu orang di sini pun langsung haya, langsung kayak saling sapa, saling sok kenal kayak gitu, dan mereka welcome. Oke. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan ya, bahwa kalau misalnya kita di luar negeri atau di mungkin di Inggris ya seperti Kak Nabila ini, kita bakal merasa sepi terus dikucilin gitu kan, enggak ya ternyata ya. Jadi di sana tuh punya teman dan sahabat gitu ya Kak ya. Iya, tadi ini ya, makasih nih yang tadi udah tanya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak,
kalau mungkin ini adik-adik yang sekarang duduk di kelas 12 atau mungkin masih kelas 11 nih ya kan. Kalau Kak Nabila ini istilahnya kayak hampir kayak S2 ya Kak ya, kalau di luar negeri ya beasiswanya untuk S2 ya. Nah ini nih pertanyaannya, mungkin yang masih adik-adik kelasnya Kak Nabila yang di SMA 17 Palembang ini masih bingung menentukan jurusan, aku enaknya gimana ya, baiknya apa ya gitu ya. Nah ada tips nggak sih untuk yang lagi bingung nentuin jurusan dari Kak Nabila sendiri? Kalau aku pribadi, cara nentuin jurusan ataupun universitas yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi kalau saya lebih lebih tertarik dengan human resource, dengan SDM. Jadi saya mulai pilih nih jurusan yang SDM ini bagusnya di universitas mana, ranking universitas tersebut, dan juga di jurusan yang saya bakal pilih ini apakah ada kerjasama dengan organisasi atau institusi lain. Jadi untuk di Glasgow, di University of Glasgow tempat saya sekarang, untuk jurusan SDM-nya ada kerjasama dengan CIPD namanya. Nah dari CIPD ini nanti untuk teman-teman yang belum mendapat pekerjaan, saat teman-teman lulus dari S2, teman-teman bakal ditarik nih sama CIPD. Jadi kita bisa kerja juga di sana. Nah, ini yang harus teman-teman cari peluang-peluang seperti ini. Jadi kayak jurusan ini cocok atau tidak dengan passion yang kita cari, dengan keinginan yang kita mau. Dan juga atau apakah mungkin dari jurusan yang kita dapat ini membuka peluang pekerjaan ke organisasi lain atau institusi lain. Gitu. Okay. Nah, untuk universitasnya ya kita tinggal memilih dari jurusan yang kita mau ini, jurusan ini paling baiknya di mana, rankingnya di mana. Yang akreditasinya, kalau di Indonesia akreditasinya yang paling bagus itu yang gitu. Kenapa gitu ya. Iya. Aku tadi sempat nyimak Kak Nabila kalau misalnya kita itu gini ya, ini kebenaran Kak Nabila dapat kampus yang bagus nih di Inggris gitu kan ya. Nah teman-teman tadi Kristi sempat dengar bahwa kalau misalnya kita dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, orang tua kita itu pasti bangga banget gitu ya. Jangankan beasiswa, kita kuliah ke luar negeri yang berbayar pun orang tua kita itu bangga banget. Padahal kadangkala ada nih yang kampus-kampus yang di luar negeri itu istilahnya grade-nya itu di bawahnya kita di Indonesia gitu kan ya. Jadi teman-teman mungkin yang di sekitar sini, adik-adik yang ada di webinar ini pengen nih nerusin ke kuliah di luar negeri, kuliah di dalam negeri gak terima, gimana kalau nyoba di luar negeri, bisa aja nih ya. Dan itu banyak banget nih infonya beasiswanya, adik-adik bisa searching gitu ya. Kita harus aktif jadi siswa yang aktif gitu kan. Ada seperti Chinese Government Scholarship dari Cina, itu juga ada menyediakan beasiswa kedokteran nih buat adik-adik yang mungkin ada di jurusan IPA nih yang pengen jadi dokter. Nah di Cina itu banyak banget beasiswa untuk anak-anak Indonesia, terutama negara di Asia gitu kan. Terus juga ada beasiswa di Mitsui, dari Busan scholarship, udah beribet banget sih. Nih di Jepang itu juga ada. Jadi kalau misalnya kayak di Kak Nabila mungkin teman-teman terlalu jauh gitu kan, udah di ASEAN sekitar sini aja gitu. Itu juga istilahnya mungkin secara biaya hidup lebih terjangkau, kalaupun nggak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Karena beasiswa ada dua ya Kak Nabila ya, ada yang full scholarship, ada yang hanya beasiswa pendidikannya aja. Jadi kehidupannya di sana tidak ditanggung oleh pemerintah, itu ada. Jadi teman-teman nanti harus lebih aktif cari-cari informasi itu. Kalau aku sendiri dulu waktu di Thailand itu juga beasiswanya nggak full teman-teman, tapi di sana lebih enak karena kebudayaannya hampir mirip seperti di Indonesia dan apa-apa di sana murah. Kalau di Inggris sendiri di sana biaya hidupnya tinggi nggak Kak? Kalau kita bilang biaya hidupnya tinggi atau enggak, dari mata uangnya sudah jauh. Maksudnya di sini kan kita pakai pounds. 1 pound saja saat ini 19.900, kurang lebih 20.000. Jadi kalau kita konversikan setiap pembelian kita ke rupiah, pasti rasanya nyesek nih, kok mahal banget, rasanya beli ini mahal banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan mata uang mereka sendiri, itu termasuk murah. Karena
kayak kita bisa beli botol minum dengan harga 1 pound. 1 pound ini seperti 1.000 kalau di Indonesia, kalau dibandingin. Sedangkan di Indonesia dengan uang 1.000 kita nggak bisa dapat botol minum, kita baru dapat permen sekian banyak gitu. Oke. Jadi kalau bagi warga sana termasuk cukup murah ya biaya hidup di sana ya. Tapi kalau kita warga Indonesia, katakanlah uang 1 juta di sini dibawa ke sana tinggal berapa pounds gitu ya Kak. Betul. Ya oke deh, semoga aja Indonesia emas nanti segera bisa dicapai sehingga kita standarnya nggak jauh-jauh banget perekonomiannya dengan negara-negara di Eropa gitu ya. Oke, baik, ada satu pertanyaan lagi Kak. Ini berapa lama menunggu jawaban dari pihak universitas saat proses apply? Dan satu lagi, apakah setelah kita dapat beasiswa internasional ini ada jaminan pekerjaan dari pihak pemberi beasiswa? 2 pertanyaan Kak Nabila. Oke, jadi kalau untuk berapa lama menunggu jawaban dari universitas sebenarnya beragam. Tapi yang saya pelajari dari saat saya mendaftar kemarin itu ada zonanya. Jadi di setiap, nanti saat kita buka web universitas, nanti dia sudah ada timetable-nya kayak itu, kayak jadwal. Bulan ini dia buka, bulan ini dia high season-nya, bulan ini dia peminatnya bakal banyak. Jadi ngitungnya gini, kalau biasanya setiap universitas di Inggris itu mulai S2 atau mulai tahun pelajaran barunya di September, di bulan September. Nah, saat bulan September ini berarti kita hitung mundur ke sebelumnya. Paling cepat kita bisa dapat respon dari universitas itu saat universitas tersebut baru membuka jurusan tersebut. Jadi di bulan Septembernya. Jadi kayak kita daftar langsung di awal saat baru dibuka. Nah itu kita bakal dapat respon lebih cepat dibanding yang daftarnya nanti di bulan Januarinya atau bulan Februarinya baru daftar. Karena semakin cepat kita daftar ya tentu saat itu kursi yang disiapkan dari universitas masih banyak, masih full. Kemudian belum banyak yang masuk emailnya atau pelamarnya atau yang minta ke universitas tersebut. Jadi kesempatan dan juga respon dari universitas bakal lebih cepat. Nah, untuk jaminan pekerjaan setelah dapat beasiswa itu kalau dari LPDP nggak ada, malah kebalikannya. Kita ada 2 tahun pengabdian, tapi untuk jenis pengabdiannya itu sendiri nanti tergantung dengan jenis beasiswa yang udah kita dapat. Jadi kalau saya jenis beasiswa untuk PNS, jadi saya bakal mengabdi sambil saya berdinas nanti, entah jadi dosen terbang atau yang lainnya maksudnya. Jadi tergantung dengan jenis beasiswa yang kita ambil. Tapi kalau untuk jaminan pekerjaan itu nggak ada. Tapi biasanya di jurusan yang kita ambil, apabila dia udah kerjasama sama sebuah institusi atau organisasi, nah disitulah dia menjamin kita untuk diterima di kerjaan di tempat itu. Oke, jadi jaminan dari pihak pemberi beasiswa ini bukan dibicarakan di awal ya Kak ya? Kayak misalnya nih Kak Nabila nanti disekolahin sama pihak Polri di Inggris, terus nanti kalau pulang-pulang Nabila nanti kamu harus mau ditempatin di sini ya, kayak gitu, enggak ya Kak ya? Iya, kalau untuk LPDP sendiri enggak. Yang jelas dari LPDP meminta kita setelah lulus itu kita kembali. Kita ada pengabdian 2 tahun. Kemudian kalau kita mau coba cari pekerjaan atau pengalaman lain di luar negeri, baru disilakan setelah 2 tahun itu. Jadi tetap kita diminta kembali dulu. Oke, baik. Ya, cukup menarik ya teman-teman ya. Teman adik-adik kelasnya Kak Nabila ini boleh tanya banyak-banyak. Kalau aku aja yang dari luar ini cukup tertarik nih untuk informasi S2, S3 di luar negeri gitu. Karena kalau di Eropa ini benar-benar keren banget loh Kak Nabila bisa sampai ke sana, karena kebanyakan sih Asia gitu kan masih mudah cukup dijangkau gitu ya. Nah ini satu pertanyaan lagi nih, bukan pertanyaan ternyata pernyataan. Oh iya, kalau ini ada jaminan pekerjaan nggak dari pihak pemberi beasiswa? Nah ini ada satu kasus nih Kak Nabila, ada kan pemberi beasiswa kalau kita kebenaran Kak Nabila dapat beasiswanya dari dalam negeri ya.
dari pihak Polri ya, pemberi beasiswanya ya. Nah, ini ada juga jenis beasiswa atau undangan dari negeri, saya ambil contoh Cina ya, Cina atau Thailand gitu kan, memberikan beasiswa kepada warga internasional atau warga ASEAN untuk sekolah di kampusnya. Tetapi ada ikatan kontrak setelah lulus dari situ tidak bisa langsung kembali ke negaranya. Harus pengabdian di situ selama kurang lebih juga 2 tahun, seperti itu Kak Nabila. Jadi ini pertanyaan pribadi nih. Dari pengalaman saya secara pribadi, ada godaan nih buat saya, terutama juga teman-teman yang kuliah di luar negeri ketika itu tuh untuk nggak kembali ke Indonesia, karena ya di sana salary yang ditawarkan lebih wow dibandingkan kalau kita pulang ke Indonesia gitu kan. Nah, Kak Nabila sendiri gimana? Kalaupun nanti ternyata setelah lulus dari Inggris ini terus balik lagi ke negara kita di Indonesia tercinta, ada nggak tantangan atau keinginan buat S3 balik lagi ke Britania gitu Kak? Atau mungkin ada pekerjaan yang lebih wow di sana dan Kak Nabila bakal ambil itu? Jadi mungkin untuk teman-teman ketahuin kan, kalau sekarang saya beasiswanya beasiswa khusus PNS, dan saya juga terikat dengan Polri. Jadi kalau untuk saya cari kerja di sini setelah saya lulus S2 itu sebenarnya tidak memungkinkan karena saya harus kembali. Tapi untuk teman-teman yang belum mendapat pekerjaan atau hanya lagi break terus ambil S2, nah kesempatan itu tuh bisa kita ambil untuk daftar kerja di sini. Sebenarnya sambil kita kuliah, sambil kita ambil part-time job itu bisa, atau kalau di LPDP itu ada, kita bisa menangguhkan 1 tahun lagi, jadi menambah 1 tahun di sini setelah kita lulus. Jadi kita bisa trial nih, kira-kira enak nggak kerja di sini, nyaman nggak dengan biayanya, dengan biaya hidup, dengan kehidupan di sini selama 1 tahun untuk kerja. Nanti baru setelah itu kita kembali kayak gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau saya bisa milih, saya bakal coba yang penambahan 1 tahun itu untuk cari tahu pekerjaan, cara kerja orang di sini kayak gimana. Dan pasti balik karena sudah terikat dengan, kalau saya sudah terikat dengan itu ya Mbak. Ya. Dan pasti balik. Tapi kalau untuk lanjut S3, karena di Polri sendiri itu ada jenjang karir internal, jadi saya harus pilih dulu ke jenjang karir internal itu, baru sembari setelah itu mungkin kalau ada kesempatan bisa ambil S3 lagi. Oke. Semoga nantilah ya Mbak ya, setelah balik ke Indonesia pangkatnya naik terus lanjut lagi S3. Mungkin kalau Inggris mungkin terlalu jauh, ke Australia aja kali ya yang cukup lebih dekat gitu ya. Biaya pesawatnya juga lebih murah, jadi kalau misalnya keluarga mau nyambangin kan juga lebih dekat gitu ya. Terus. Oke, menarik sekali Mbak Nabila Auwalia Rahma. Terima kasih atas sharingnya pada kesempatan sore hari ini. Nah, teman-teman, ini sepertinya juga waktunya sudah mepet. Sebelum kita akhiri, aku pengen request atau minta ke Mbak Nabila closing statement nih, atau kata-kata motivasi atau quotes buat adik-adik dari SMA Negeri 17 Palembang. Jadi kalau buat saya pribadi, apalagi adik-adik sekarang kan baru pada mau lulus ya, jadi masih kayak bimbang mau nentuin kemana atau apa yang mau diambil. Jadi saya pesan berdasarkan pengalaman pribadi saya, ikutin kata orang tua, maksudnya bukan orang tua memaksa, tapi dengan kita percaya sama orang tua, di situ juga ada ridho dia, ada doanya, jadi bakal memudahkan jalan kita ke depannya. Dan yang jelas untuk terus belajar, karena belajar juga nggak kenal umur, nggak kenal waktu, dimanapun kita belajar. Jadi kita hidup untuk belajar, jangan dibalik belajar untuk hidup, tapi kita hidup untuk belajar. Ya, oke, ini menarik sekali. Ini juga salah satu moto hidup saya ya, hidup untuk belajar, bukan belajar untuk hidup ya. Ya, bukan kuliah buat hanya dapat gelar,
ya kan Kak ya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari studi kita atau sekolah kita. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, aku minta teman-teman untuk open cam-nya. Kita akan foto bareng sama Kak Nabila Awalia, teman-teman SMA 17 Palembang ya. Jangan live dulu, silahkan open cam-nya. Nanti kita akan ada sesi foto bersama dengan Kak Nabila Rahma via Zoom ya. Silahkan, ini ada dari Ihsan Amanullah, silahkan dibuka ya. Terus Zalin Asyauki udah, wah ganteng banget ternyata ya. Nah, Muhammad Rasyad, oke, di open cam-nya semuanya. Ini Sarah Nabila sama M. Sandra Farail, kenapa mukanya sama ya? Satu orang mengoperating dua gitu ya. Baik, mungkin dari pihak guru dan Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, Pak Dery bisa open cam juga. Adik Zitmul Mutiah Eka Pradita, ya, silahkan open cam-nya semuanya teman-teman SMA Negeri 17 Palembang. Yuk, ini aku buka-buka dulu ya. Udah open cam semuanya? Oke Mbak Siska, kita bisa ambil fotonya? Ya, oke Mbak. Yuk, hitungan ketiga teman-teman ya. Silahkan tangannya wow semua, wow. Ini logonya Smartfren yang wow. Udah. Oke, 1. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Oke, thank you teman-teman dari SMA Negeri 17 Palembang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepala sekolah, lalu wakil kepala sekolah dan seluruh jajaran guru SMA Negeri 17 Palembang, kepada adik-adik siswa kelas 10, 11, 12 yang udah turut serta. Lalu juga Mbak Sita, terus Pak Wanda Yudhistira, terus juga tidak lupa makasih banget buat Kak Nabila Awalia Rahma. Kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang ke depannya Kak Nabila ya. Siapa tahu suatu saat nanti Kak Nabila bisa menggantikan jadi menteri apa gitu ya. Misalnya kan keren banget ya Kak ya. Aminnya mana? Ya oke, terima kasih semuanya. Ini Mas Reza senyum-senyum, siapa tahu Mas Reza nanti jadi menteri komunikasi gitu kan. Kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang ke depannya nanti. Yang jelas kita harus tetap berusaha, bercita-cita, dan tarik segala macam yang kita inginkan ke kehidupan kita ya. Dan juga selalu berpositif thinking, berprasangka baiklah terhadap Allah, karena Allah sebaik-baik